Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat selalu ya. Nah, alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk melanjutkan aktivitas yaitu berupa belajar ya, pelajaran yaitu pelajaran tahfidz. Nah, untuk kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yaitu tentang balasan bagi orang yang meninggalkan sholat. Nah, anak-anakku, sebagaimana yang telah kita pelajari di materi sebelumnya bahwa sholat itu adalah tiangnya agama. Imaduddin. Sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Kenapa? Karena sholat adalah amalan yang pertama kali ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil mizan nanti, di hari pertimbangan nanti. Nah, tanpa adanya tiang, bangunan pun akan runtuh, bangunan pun akan roboh. Begitupun dengan amalan kita. Ketika sholat kita tidak ada, ketika sholat kita jarang, ketika kita sering meninggalkan sholat, maka amalan yang lain pun akan ikut roboh, akan ikut hancur. Nah, makanya ayo kita jaga sholat kita, jangan sampai ada yang tertinggal ya. Nah, anak-anak, sholat itu adalah tanha anil fahsya iwal munkar ya. Jadi sholat itu adalah mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar ya, fahsya dan mungkar. Nah, lalu apa balasan bagi orang-orang yang meninggalkan sholat secara sengaja gitu ya? Karena ada beberapa orang yang tidak boleh melaksanakan sholat, seperti perempuan yang sedang haid dan yang lain sebagainya ya. Tapi untuk laki-laki itu tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat walaupun dia ada di dalam perjalanan sekalipun ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin." Nah, di ayat ini Allah memberitahukan kepada kita bahwa orang yang meninggalkan sholat adalah mereka akan ditempatkan di neraka. Apa nama nerakanya? Itu neraka Sakor. Jadi neraka Sakor itu adalah neraka ataupun tempat khusus bagi orang yang meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat tempatnya ada di neraka Sakor. Apa yang menyebabkan kamu, apa yang menyebabkan kalian ada di dalam neraka ini? Mereka menjawab, lam naku minal musallin. Kami tidak termasuk orang-orang yang sholat. Nah, kita bayangkan betapa pedihnya orang yang ada di dalam neraka tersebut. Karena berbagai macam siksaan. Nah, itu adalah balasan bagi orang yang meninggalkan sholat ya, secara sengaja. Nah, yang lainnya apa? Banyak. Balasan bagi orang yang meninggalkan sholat itu banyak. Bukan hanya neraka, tetapi keberkahan hidupnya dicabut. Apa keberkahan hidupnya itu? Maksudnya adalah ketika dia melakukan sesuatu, dia itu tidak berkah hidupnya, tidak baik gitu, tidak merasa tenang, itu bisa. Jadi yang dicabutnya keberkahan itu adalah ketika kita melakukan sesuatu ataupun jadi hidupnya itu merasa tidak nyaman, tidak ada yang salah hidupnya. Jadi bagi orang-orang yang meninggalkan sholat, hidupnya tidak berkah ya. Nah, itu ya. Jadi yang pertama adalah sholat itu adalah mencegah dari perbuatan fahsya dan mungkar. Dan yang kedua adalah balasan bagi orang yang meninggalkan sholat adalah disediakannya neraka Sakor. Nah, apa neraka Sakor? Neraka ataupun tempat khusus untuk mereka yang meninggalkan sholat. Yang ketiga adalah
keberkahan hidupnya dicabut, keberkahan hidupnya tidak ada, melakukan sesuatu tidak berkah gitu ya. Nah anak-anak, mungkin hanya ini saja yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam ucapan. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa kalian laksanakan. Semoga kita bisa menjaga sholat 5 waktu kita. Alangkah lebih baiknya ditambah dengan sholat sunnah yang lain. Karena itu sholat sunnah yang lainnya akan menopang sholat wajib jika ada kecacatan atau jika ada kesalahan pada sholat wajib kita, nanti ditambal ataupun diatasi oleh sholat sunat yang telah kita lakukan ya. Sholat sunat banyak macamnya ya, diantaranya adalah sholat sunat rawatib, qobliyah maupun ba'diyah yang telah kita pelajari. Nah mungkin untuk materi selanjutnya minggu depan adalah tentang balasan bagi orang yang sering melaksanakan sholat. Apa balasannya? Sekarang kita tadi telah membahas apa balasan bagi orang yang meninggalkan sholat. Nah, minggu depan kita akan membahas apa balasan bagi orang yang selalu mengerjakan sholat atau sering menjaga sholat. Ya. Oke. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.